inilah. Ya, dampak psikologis bullying pada anak. Ya, tadi sudah disampaikan ya bahwa bullying ini adalah kalau di kamus besarnya ini tadi ya, bahasa Indonesia sebagai perundungan ya atau penindasan atau intimidasi, karena bullying sendiri ini kan bahasa Inggris ya, artinya dia intimidasi ya. Jadi merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuannya untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi ada satu yang di-highlight ya, yaitu terus-menerus. Ya, kadang-kadang kan kita sering juga ya tanpa terasa, terutama bullying verbal itu istilah atau celetukan-celetukan, tapi karena nggak terus-menerus ya jadi dianggap lelucon aja ya. Tapi kalau tujuannya memang menyakiti dan ini dilakukan sengaja dan dilakukannya secara terus-menerus, nah ini sudah kategori ya perundungan atau bullying tadi. Nah, ada berbagai jenis bullying, saya kira ayah bunda bapak ibu guru juga sudah memahaminya atau mungkin sudah pernah mendapat informasinya, nggak apa-apa kita ulang-ulang ya. Jadi yang pertama tentu bullying fisik ya, ini yang biasanya perundungan fisik ini adalah salah satu dari jenis bullying pada anak yang paling mudah dikenali karena si korban ini kan menerima berbagai perlakuan fisik yang kasar, ya. Dan jenisnya ini bisa menghalangi jalan korban, nyandung, kakinya diselengkat gitu ya, mendorong, memukul, menjambak, narik dasi, hingga merusak barang. Itu kategorinya yang bullying fisik, ya. Terus ada lagi yang verbal. Nih, bullying verbal ini ya, ini memang perundungan verbal ini mungkin nggak kelihatan secara langsung ya. Nggak kelihatan secara langsung karena ngomongin orang bisa aja dibisik-bisikin atau ya di belakangnya atau ya paling tidak ya pelakunya nih tidak akan ragu untuk melontarkan ucapan yang tidak pantas secara terus-menerus. Ya kan? Biasanya hal ini dilakukan ketika tidak ada saksi atau orang lain yang lebih tua. Jadi nggak ada guru, nggak ada, pokoknya nggak ada orang, ya bisa dibisik, bisa lewat tulisan dan sebagainya. Ya. Kemudian ditujukan pada anak yang fisik, penampilan, sifat atau latar belakang sosialnya berbeda dari anak-anak yang lain. Ini paling sering. Ya. Sering juga dialami anak yang gemuk, minderan, atau prestasi di sekolahnya kurang tampak. Biasanya bullying verbal ini kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis yang menyakitkan atau merendahkan. Ya. Nah, sebenarnya bullying verbal ini tanpa terasa sering juga nih yang melakukan orang tua loh. Nah, ayah bunda atau bapak ibu orang tua teman ya atau bahkan tanpa terasa bapak ibu guru ya sering ini bullying verbal. Tapi kalau di ya kan tadi ada sedikit perbedaan yang harus kita pahami kalau dilakukan dengan tujuan menyakiti ya atau merendahkan dan diulang-ulang. Ya. Kadang ya saya sering juga ini dapat laporan dari anak-anak juga dari anak saya juga ya bahwa kenapa ya orang tua itu misalnya gitu ya ibu-ibu itu kumpul gitu malah kita bukannya didukung malah kita dicela malah kita diprotes dan berulang kali wah itu udah masuk bullying verbal tuh. Jadi kita harus hati-hati juga sebagai orang tua. Kadang-kadang kita suka meremehkan mereka, menganggap mereka generasi yang nggak tahu apa-apa, generasi lemah. Nah, itu hati-hati. Karena ini kategori bisa bullying verbal. Ya. Kemudian ada lagi, apa itu? Tindakan pengucilan. Ini juga termasuk bullying ternyata. Ya. Jadi anak tidak disakiti secara fisik maupun verbal, tapi justru dimusuhi, diabaikan oleh lingkungan pergaulannya. Ya, kasihan ya. Anak akan kesulitan mencari teman karena biasanya pelaku punya pengaruh yang cukup kuat untuk membujuk orang lain mengucilkan si korban. Ya, nah ini jadi yang ngajakin membuli nih tindakan pengucilan, ya dia juga ternyata anak yang vokal gitu ya, atau itu tadi pengaruh yang kuat membujuk yang orang lain, anak teman-teman lain mengucilkan si korban. Nah, biasanya anak yang mengalami jenis perundungan ini akhirnya sering menyendiri, mengerjakan tugas kelompok seorang diri, dan tidak pernah bermain sama teman-teman di luar jam sekolah dan sebagainya. Ya, kasihan ya.
Ada lagi bullying dunia maya, cyberbullying. Aduh ya, ini cyberbullying ini memang tidak dilakukan di lingkungan sekolah atau kehidupan sehari-hari secara langsung. Nah, ini kalau di era digital nih tambahannya nih bullying dunia maya ya. Kalau zaman saya sekolah itu bullying fisik dan verbal dan pengucilan itu udah ada. Cuman namanya dulu bukan bullying ya, Bu Umi ya. Namanya gencetan ya, digencet ya istilahnya ya, zaman dulu banget itu. Ya, nah sekarang di era digital ini muncul bullying dunia maya atau cyberbullying ya. Pelaku melakukannya di dunia maya melalui internet tentunya ya. Umumnya media yang digunakan adalah ya media sosial, aplikasi chatting atau surat elektronik atau email. Karena sifatnya yang bebas, anak mungkin menerima perundungan dari orang yang tidak dikenalnya atau orang dengan nama pengguna samaran. Ini nih yang sering nih terjadi ya, ya Allah. Perundungan yang terjadi biasanya berupa hinaan atau sindiran, ya bisa juga berupa gosip tentang anak yang disebarkan melalui media sosial atau bahkan ya bullying fisik yang dilakukan oleh ya seseorang anak kepada korban itu direkam dan kemudian di-share ya. Ini astagfirullahaladzim, auzubillah min dzalik, ini dampak dari cyberbullying. Nah, ciri-ciri anak yang menjadi korban cyberbullying adalah sering menghabiskan waktu di dunia maya tetapi tampak sedih atau tertekan setelahnya. Ya. Nah, ini yang harus kita jeli nih memperhatikan juga anak-anak. Kemudian ada lagi bullying seksual ya. Tentunya jika anak kita sudah memasuki usia remaja awal, jenis perundungan ini lebih mungkin dialami. Pelaku perundungan akan mengomentari, menggoda, berusaha mengintip, bahkan menyentuh korban secara seksual. Ya. Kemudian menyebarkan foto korban, bisa seperti itu ya, yang bersifat sensual dan pribadi, mengambil foto korban diam-diam dengan tujuan memuaskan gairah seksual pelaku, atau memaksa korban menonton atau melihat hal-hal yang berbau pornografi. Ya. Dan dalam beberapa kasus perundungan seksual ini termasuk dalam tindakan kriminal atau yaitu pelecehan atau kekerasan seksual ya. Dan ini pelakunya ini memungkinkan untuk ditindak secara hukum. Pekan lalu juga saya diminta untuk membahas tentang sexual harassment di sekolah ya. Kemudian kebanyakan korban dari jenis perundungan seksual adalah anak perempuan, meskipun tak menutup kemungkinan anak laki-laki juga mengalami jenis bullying seksual seperti ini. Ya. Ini saya bacakan dulu lah jenis-jenis bullying ya, karena saya yakin ayah bunda harusnya sudah pernah belajar atau pernah mendapat informasi tentang jenis-jenis bullying ini ya. Dan kemudian ini jenis bullying yang sering juga terjadi antar saudara ya. Ini sebagaimana tadi ya Ananda Rodia dan Ananda Clarissa membacakan tilawah tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam beserta ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam, di mana itu salah satu kisah itu kategori bullying antar saudara itu ya. Jadi hal ini bisa terjadi ketika ada salah satu pihak yang merasa bahwa ia diperlakukan kurang baik dibandingkan dengan adiknya atau dengan saudaranya lah ya. Karena ada juga adik merasa tidak diperlakukan dengan baik dibanding kakaknya ya. Pokoknya saudara kandung lah ini ya. Anak yang pernah dirundung pada masa kecilnya ini ya rundung bullying antar saudara dilaporkan ini berdasarkan riset cenderung lebih rentan mengalami masalah mental sewaktu dewasa. Cenderung lebih cemas, cepat panik kayak gitu. Ya. Dan mempunyai memori yang menyedihkan, ya. Nah, inilah bahaya bullying di rumah yang perlu lebih diwaspadai setiap orang tua. Walaupun sebetulnya antar saudara kandung itu pernah kita dengar ada istilahnya sibling rivalry, persaingan antar saudara kandung. Ini memang ada. Walaupun ini lazim ya, sibling rivalry wajar. Terkadang ini untuk membuat mereka terjadi kompetisi sebetulnya. Mudah-mudahan kalau kompetisinya ini dikontrol atau orang tua bisa mewaspadainya, maka dia akan menjadi positif. Tapi kalau tidak dikontrol dan orang tua juga tetap masih membela hanya satu anak saja yang dibela, bahkan dibanding-bandingkan, hati-hati ini sibling rivalry ini akan menjadi sibling bullying. Ya, jadi
ini nih yang tadi disampaikan, diingatkan oleh Allah bahwa ya ada bullying antar saudara kandung yang kita tahu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dibully oleh kakak-kakaknya yang banyak itu ya. Tega ya mereka ya, padahal mereka itu saudara kandung. Nah, saudara kandung biasanya satu ayah ya. Walaupun sebetulnya dia beda ibu tuh, Nabi Yusuf dengan para kakak-kakak yang membuli. Ya. Apa sih yang terjadi sebetulnya di otak anak-anak ini pada saat menjadi korban? Ya, kita bicara dulu yang si korbannya. Kalau kita bicara nanti ciri-ciri anak terkena bullying ini harus cermat ya, Bunda, Ayah. Ya. Satu, perubahan sikap yang terjadi, bisa tidak minat makan, jadi lebih pendiam walaupun memang misalnya ada yang introvert memang yang pendiam, lebih pendiam lagi dan mudah tersinggung. Tapi ini saja belum bisa dijadikan ciri-ciri terkena bullying, harus ada ciri berikutnya. Ya, anak tidak pernah membicarakan soal pertemanannya di sekolah atau marah ketika kita ya orang tua menanyakannya gitu. Kemudian mengalami gangguan tidur seperti tidur larut malam atau bahkan tidak tidur sama sekali dan disertai wajah ketakutan, panik karena besok mau sekolah kan gitu. Ya. Juga menarik diri dari pergaulan serta muncul ketakutan terhadap teman atau kalau misalnya dia sudah kena yang seksual bullying tadi, dia ketakutan sama yang namanya lawan jenis kan gitu. Kemudian menjadi sangat protektif terhadap alat-alat elektronik yang dimilikinya seperti ponsel atau komputer. Ini yang kena cyberbullying, dia simpen baik-baik ponselnya. Ya, ini anak kan kadang-kadang kita merasa harusnya dia kasih tahu ayah bundanya dong kan maunya kita gitu ya. Tapi nggak semua anak bisa terbuka sama ayah bundanya, apalagi kalau dia nggak percaya sama ayah bundanya. Malah ayah bundanya dia takut, malah ayah bundanya marahin lah. Akhirnya jadi, malah disalahin. Ya, bukannya didukung tapi malah disalahin. Itu yang kadang-kadang ya mereka jadinya ngumpetin nih ya terhadap bully teman-temannya yang lewat cyber ini. Dan ini paling sering juga nilai mata pelajaran perlahan menurun. Menurun padahal kita lihat dia nggak capek-capek banget secara fisik, maksudnya tidak terlalu banyak kegiatan, tapi kok nilai mata pelajarannya terus menurun ya, dan ya itu tadi disertai yang gangguan-gangguan ciri yang sebelumnya ini. Dan terjadi krisis percaya diri serta gaya berpakaiannya bisa berubah ya, bisa kadang berubahnya jadi lebih sangat tertutup atau jadi sangat terbuka malah kadang-kadang seperti itu. Kemudian, nah ini kalau yang kena bullying fisik ya, timbul luka memar di wajah, tangan, punggung, dan bagian tubuh lainnya secara tiba-tiba. Makanya kita perlu tuh liatin wajah anak kita, tangannya, atau pas lagi tidur kita mau selimuti, lihat kakinya ada kayak ya memar ya. Kalau ada memar kan besok kita bisa tanya, jangan juga pas udah tidur kita kita bangunin. Besoknya tanya apakah dia jatuh ya. Jatuh aja kan kita perlu tahu ya. Apakah terbentur, apakah tadi kena ya bullying fisik. Nah, jadi ciri-ciri ini perlu kita amati memang anak-anak ini ya dengan seksama ya, walaupun kadang anak kita yang sudah SMP ini kan sudah masuk remaja ya, nggak bisa juga kita amati sebagaimana waktu dia SD atau bahkan waktu dia TK ya. Nah, memang berdasarkan strata pendidikan ya, ini riset ya, korban yang mengalami perundungan di bangku sekolah itu paling banyak SMP memang. Tercatat paling banyak. Kemudian SMA, SD, perguruan tinggi masih ada juga bullying, tapi orang nggak sekolah juga ada bullying, TK dan PAUD juga ada bullying gitu ya. Tapi kenapa dia paling bawah ya bisa jadi karena TK dan PAUD orang tua kan masih masih dampingi kan, masih antar jemput atau bahkan ditungguin di sekolah oleh ya orang tua atau utusan orang tua, maka dia paling bawah ini. Tapi SMP kok yang paling atas. Maka saya ya Masya Allah ya, pada saat anak kita di SMP nih memang kondisi yang sangat luar biasa ya. Saya ingat sekali SMP Islam Al-Azhar 41 sudah juga kita membahas tentang masa remaja ya. Karena itu masa-masa yang unik, yang luar biasa, yang dimana di situ terjadi lonjakan hormonal yang membuat anak laki-laki menjadi sangat
kayak raja karena testosteron meningkat, anak perempuan sangat kayak ratu karena estrogen meningkat. Nah, disinilah yang terjadi konflik-konflik ya. Untuk itu maka yang punya anak SMP ini harus betul-betul kita ya pandai-pandai mengamati mereka, mendampingi mereka dan bijaksana. Dan saya sangat salut pada guru-guru yang mengajar di SMP nih Bu Umi. Karena nggak mudah ini ngawasin anak SMP ya. Kita punya anak satu, anak SMP di rumah aja, kita harus jeli. Apalagi guru-guru yang satu kelas berapa orang. Di Al-Azhar 41 berapa orang Bu Umi? Satu kelas? Ada 20? Ada yang 25, ada yang 30. Oh gitu. Oh udah banyak tuh ya. Banyak Ya, itu. Wali kelas bingung itu satu wali kelas untuk menghadapi 30 anak. Masya Allah. Makanya kita beri semangat dulu nih buat ya guru-guru SMP khususnya SMP Islam Al-Azhar ya. 41 Sumarekon Serpong, Masya Allah. Ya. Baik, sekarang dampak perundungan ya, dampak bullying ya. Ini banyak sekali, bukan hanya dari psikologis atau mental ya, tapi memang yang pertama mental ini atau psikologis. Ini ya post trauma syndrome disorder nih ya, PTSD. Ya. Ini bahaya banget ini, makanya kadang-kadang bisa aduh kalau nggak ditangani dengan baik maka ini akan jadi masalah berkepanjangan. Kemudian kehilangan percaya diri ya, menarik diri dari kehidupan sosial itu tadi ya, kadang nggak mau sekolah, terus orang tua juga bingung kenapa sih nggak mau sekolah, ada apa gitu. Yang bahaya malah jadi penyalahgunaan obat-obatan karena secara mental psikologis tertekan ya. Dan depresi ini ada keinginan mencelakakan diri karena saking takutnya berkepanjangan, menjadi sedih berkepanjangan, menjadi apati, akhirnya depresi. Dan itu tadi ini nauzubillah min zalik bunuh diri, atau ada juga walaupun tidak bunuh diri, ya Allah, dia menjadi orang dengan gangguan jiwa atau muncul skizofrenianya. Ya, walaupun memang skizofrenia ini ada faktor dasarnya, ada faktor genetik yang namanya kepribadian skizoid. Tapi kepribadian skizoid itu kalau nggak ada tekanan-tekanan yang luar biasa, itu munculnya nanti kalau sudah tua di atas 70 tahun. Tapi gara-gara ada tekanan-tekanan termasuk bullying ini, penindasan, intimidasi, itu bisa muncul skizofrenianya di usia muda. Kasihan. Ya. Dan kalau udah kayak gini, aduh, ini orang tua kadang nggak bisa sendiri nih kalau udah dampak mental ini muncul, nggak bisa sendiri. Ini harus sama-sama tenaga profesional. Dan ini panjang ini, ya, panjang untuk menterapinya. Nggak bisa cuman 5 hari, 1 minggu, nggak bisa. Dia tahunan ini. Ya. Kemudian dampak fisiknya apa? Ini yang bullying fisik bisa luka, patah tulang karena diselengkat tadi kan, didorong dan akhirnya menjadi disabilitas. Ya, nah, ini yang dampak bullying seksual bisa hamil, nauzubillah min zalik. Ya, kadang juga belum sempat dilaporkan ke orang tua, keguguran karena ya sudah ada dibullying seksual, masih lagi dibullying seksual atau dibullying fisik, ya Allah. Dan kematian. Ya. Saya tuh kalau soal bullying tuh suka apa ya, aduh gemes banget ya. Makanya ini harus kerjasama antar kita orang tua, kemudian dengan sekolah, ya. Kemudian ya khususnya yang bullying seksualitas ini nih ya ini luar biasa ini. Saya cerita ini karena sekarang anak-anak kita kan tentu sudah balik ya di SMP. Tentu ada sindrom trauma pelecehan dan perkosaan ini nauzubillah min zalik semuanya ini Masya Allah yang ini dikhawatirkan juga karena sering juga terjadi ya ada infeksi menular seksual. HIV AIDS juga karena kita nggak tahu orang HIV AIDS yang ada di dalam dirinya ya ada virus HIV kemudian melakukan bullying seksualitas akhirnya menular karena lewat hubungan intim ya. Dan bisa juga misalnya nyeri di daerah organ genital pada anak perempuan ini, bahkan juga pada organ genital pada anak laki-laki yang dipaksa untuk sodomi dan sebagainya ya. Nauzubillah min dzalik. Dan ya pada anak perempuan ya Allah robeknya selaput darah vagina dan otot-otot vagina yang mengejang jadi sakit sekali.
Ya, ini saya khususan ini dampak yang perundungan seksual ini, yang tadi bullying seksual, ya ini karena aduh bahaya banget ya. Kemudian dampak ekonomi, oh jelas biaya perawatan kesehatan fisik dan mental dari dampak-dampak ini nih panjang. Tadi saya bilang yang ngobatin secara psikologis ini panjang. Ya, dan kalau kadang nggak bisa sendiri orang tua, kalau masih orang tua bisa sendiri alhamdulillah, tapi kadang nggak bisa dan perlu ditemani para profesional dan itu ada biayanya memang, karena nggak mudah untuk mendampingi anak-anak yang dampak mentalnya, belum lagi yang dampak fisiknya yang cedera dan sebagainya, harus operasi ya. Nah, kehilangan kesempatan untuk bersekolah karena udah nggak mau sekolah ya. Dan biasanya untung sekarang ada jalan keluar yaitu homeschooling ya. Dan tentu kalau misalnya kita mau proses ke hukum ya ada lagi itu biaya proses hukum. Ya, dan itu nggak sedikit besar. Orang tua bisa saling bertengkar dan lain-lain ya. Jadi ini dampak perundungan ini nanti nyaris sama dengan dampak kekerasan nantinya. Ya, dampak kekerasan, dampak seksual harassment ya, karena tadi seksual harassment bisa masuk juga dari jenis perundungan ini, dari jenis bullying ini gitu. Ya. Nah, oke, kalau dari sisi ilmu neuroscience atau ilmu otak ya, Allah kan ciptakan otak manusia ada otak besar dan ada otak kecil, kemudian terbelah dua, ada belahan kanan dan belahan kiri ya. Kita pernah belajar juga waktu itu di dalam otak itu ada neuron sekitar 100 miliar dan satu neuron ya cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya gitu. Ya. Artinya apa? Neuron atau sel otak anak sekarang ya itu mudah sekali menyimpan informasi, menyimpan data-data gitu. Jadi kalau misalnya dia mendapati pengalaman bullying, kekerasan dan sebagainya ya, sesuatu yang negatif itu tersimpan di otaknya itu bisa lama sekali, bisa lama. Dibanding otak generasi saya yang generasi X atau yang di atas saya yang baby boomer ya. Justru memang otak mereka yang canggih ini ya itu gampang sekali ya selain tadi menyimpan data, menyimpan informasi dan sangat-sangat teringat ya, rentan juga terhadap hal-hal yang bisa membuat dia luka atau memar atau ya pecah dan sebagainya. Ya, ini kasihan ya anak-anak. Tapi jangan salah, otak mereka tuh canggih sekali. Sehingga kalau mereka diajarkan sesuatu, mereka ngerti. Maka nanti salah satu cara kita untuk ya menghindari bullying, kita harus mengedukasi sejak awal, bahkan sejak SD, jenis-jenis bullying, ciri-ciri, dan nanti bagaimana ya menolaknya atau mengatasinya kan gitu. Ya. Dan kita tahu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dihidu, apa yang dirasakan di seluruh permukaan tubuh, ini nanti akan terekam di memori ini. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Nah, ini. Jadi tersambung-sambung ini. Jadi membentuk memori ingatan. Nah, pada saat otak menerima atau mengalami sebuah peristiwa yang mengikat emosi, maka sambungan neuronnya itu sangat kuat ya. Sangat kuat. Inilah yang nanti menjadi sambungan trauma tadi. Sangat kuat ikatannya. Karena setiap peristiwa yang dilihat, didengar, ya kan, kemudian dia rasakan di seluruh permukaan tubuh, itu mengeluarkan neurotransmitter yang jenis kesedihan, ya, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan kemarahan, itu akan mengikat. Ini sambungannya akan terikat kuat. Dan tadi kalau berulang-ulang dilakukan, maka sambungan di otak berulang-ulang. Jadi ini anak trauma berulang-ulang. Ini yang bahaya banget nanti ini. Ini nanti tersimpan di otaknya sehingga itu tadi muncul ya tindakan-tindakan yang nggak mau sekolah, ketakutan ya.
Yang lebih bahaya lagi, di bawah sadarnya tersimpan memori ini dan dia bisa melakukannya lagi kepada orang lain. Gitu. Jadi terkadang ada anak-anak yang menjadi pelaku bully, itu ternyata pernah dibully juga oleh orang yang lebih dewasa. Ya, jadi tersimpan di otaknya. Ya, dan dia tentu dia belum memaafkan atau tidak memaafkan atau tidak diterapi, dia melakukannya lagi pada orang lain. Itu sering terjadi karena ini, ya ikatannya kuat banget ini, sambungan-sambungan ini. Bahkan sambungan ini nggak bisa dilepas sama sekali kalau sudah terjadi sebuah trauma, nggak bisa. Hanya ikatannya dikendorkan saja. Itu juga panjang prosesnya, ya. Nah, ini mengapa dampak mental atau psikologis ini luar biasa. Kemudian, ya, kenapa saya bilang ini terikat dengan emosi? Karena di otak manusia itu, di tengah otak ada otak emosi. Sering disebut namanya sistem limbik. Nah, ini ya, ini otak besar, ini otak kecil, ini dia nih, sistem limbik ini, otak emosi ini. Ya. Nah, sebetulnya sistem limbik, otak emosi manusia ini, Allah sambungkan dengan yang namanya batang otak ini. Ya. Limbik system ini sering disebut otak mamalia. Ya, mammalia's brain, kalau yang batang otak ini otak reptilia. Jadi sesungguhnya memang di tengah otaknya manusia itu otak binatang. Ini makanya Allah wanti-wanti kita untuk harus pandai mengelola kita punya ya nafs ini, hawa nafs, agar ya derajat kita tidak turun di bawah binatang. Karena ini ada otak mamalia dan ada otak reptilia. Ya. Seorang anak bisa derajatnya turun di bawah binatang karena perlakuan-perlakuan sekelilingnya, lingkungannya. Ya, bahkan mungkin ada perlakuan-perlakuan yang tanpa kita sadari pada saat jadi orang tua, kemudian lagi perlakuan-perlakuan sekelilingnya ya di sekolah, maka tadi disampaikan oleh Pak Agus ini betul-betul masalah bullying jadi satu perhatian yang luar biasa. Ya, perhatian luar biasa oleh pemerintah. Makanya, wah, saya ini sekali ya, sangat-sangat salut dan sangat respect kalau sekolah-sekolah memperhatikan ya masalah bullying ini. Dan harus bijaksana, memang harus bijaksana. Maka sekolah bekerja sama sama Jami'iyah. Ini benar-benar Jami'iyah sebagai wakil dari kita, orang tua. Allahu Akbar, ini kerjanya cukup cukup berat ya, Ibu Hamdayani dan kawan-kawan ya. Iya. Baik. Saya ingin sampaikan lagi, ya ini memang saya sedang sosialisasikan, di otak kita ini, otak manusia ini, tadi ada limbic system atau otak emosi ya, ada bagian yang saya mau perkenalkan namanya amigdala. Amigdala ini ada dua, kanan kiri, dari otak kanan satu, dari otak kiri satu. Jadi kalau kita tunduk, ini ada amigdala di sini, ya. Nah, di amigdala ini sendiri di dalam rangkaian otak emosi inilah nanti yang memproses ya kesedihan, ya memproses ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, ini dia di sini amigdala. Karena nanti ada bagian dari limbic system ini yang memproses emosi yang nuansanya energi positif. Semangat, ya, senang, tenang, damai, kemudian acceptance, bersyukur, ya, dan enlightenment ya ada. Ya, nah, jadi di sisi lain juga ini amigdala inilah nanti yang menyimpan memori-memori kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, kemarahan di sini. Jadi si amigdala ini lokasi tersimpannya sad, fear, and angry memory. Jadi pada saat anak kita sudah kena bullying dan belum lagi bilang sama kita, belum berani speak up pada kita, ini maka di sini nih ya tersimpan di sini. Sampai kapanpun tersimpan di sini. Ya, dan masih akan sangat nyala ya atau aktif pada saat belum lagi tertangani gitu. Ya. Nah, di mana sih amigdala ini? Nah, kalau kita posisinya lurus kayak gini, Bu Umi ini ya di atas alis kita ya, pertemuan titik antara di atas alis dengan di depan telinga itu. Amigdala. Di dalam ada dua itu. Di situ Allah ya membuat sebuah lokasi
untuk menyimpan tadi sad, fear, and angry memory. Kecil sebetulnya ya. Tapi itu kalau terjadi ikatan tadi, ikatan neuron yang sangat kuat, walaupun tempatnya ini kecil, oh ini bisa mengganggu kehidupan. Mengganggu kehidupan. Ya. Boleh juga ayah bunda coba dipegang ini di atas alisnya. Nah, di atas alis, di situ. Ya, ini pertemuan di atas alis ini, titik ini dengan di depan telinga tuh, di dalamnya itu ada amigdala di sana. Ya. Nah, makanya kadang-kadang ya jangankan anak-anak, kita aja orang dewasa, ibu-ibu sering punya pengalaman negatif ya. Misalnya Bu Umi, kita ya pikiran-pikiran negatif, pengalaman-pengalaman kesedihan ini. Ya, kalau kita muncul lagi ingat-ingat sesuatu yang sedih, kesel, ini cobalah langsung baca ta'awuz, pegang di titik di atas alis itu, bacakan sholawat gitu ya. Ya Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau perlu ya, jadi pegang titik ini dan bersamaan dengan titik yang di depan telinga gitu ya. Karena dia pertemuan ya, potongan antara titik di atas alis dengan di depan telinga tadi. Itu tempat memori gitu. Jadi kalau kita misalnya nginget-nginget sesuatu yang menyedihkan gitu ya, atau tadi bikin cemas, anak-anak juga gitu. Biasanya kalau anak-anak udah mulai, ibu-ibu aku kok inget waktu itu kesel banget ya, aku kakak kelas aku omongin aku kayak gini. Ya, salah satunya nanti kalau dia sudah cerita ya, karena cerita juga salah satu teknik untuk merilis ya sumpeknya emosi mereka. Ya setelah itu ya kita pijet ya bagian matanya itu tadi. Nah ini amigdala. Dan tentu supaya anak-anak juga ya tahu tentang yang mana sih bullying itu. Jangan sampai dia sudah dibully tapi dia nggak ngerti bahwa itu kategori bullying ya. Maka memang kita harus isi otak mereka di bagian akalnya ini. Karena untuk di otak yang bagian depan dia di belakang dahi ini adalah lokasi akal. Di mana di sini akan ada proses ya analisa dan sintesa. Ya, di sini neuron-neuronnya juga ini terjadi sambungan. Maka inilah kita kasih informasi ya. Jadi informasikan tentang jenis-jenis bullying, ya, bahayanya bullying dan cara menghindarinya. Nah, kita harus ajarkan memang. Tentu selain itu, ya di otaknya anak-anak inilah kita ya ya masukkan atau isi otak mereka dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau gitu. Apa yang Allah mau terhadap diri kita sebagai seorang ya manusia, sebagai seorang teman, sebagai seorang yang dinamakan khalifatul fil ard gitu kan. Apa sih yang Allah mau? Ini harus disampaikan. Dan mengetahui apa yang Allah mau itu kan harus baca Quran. Ya. Makanya kita sekarang karena Ananda sudah remaja, kadang informasi nggak bisa dari ayah bunda saja. Perlu bantuan orang tua di luar ayah bunda. Inilah Bapak Ibu guru membantu kita. Untuk ini tadi, mengisi otak anak kita ini tentang tuntunan-tuntunan. Gitu. Sehingga anak-anak yang berpotensi menjadi pelaku bully, nggak jadi gitu. Karena takut. Ya. Memang Bapak Ibu guru nggak lihat, ayah bunda nggak lihat, tapi Allah Maha melihat. Itu memang harus diulang-ulang. Karena ilmu memang harus diulang-ulang. Tuntunan yang kita jelaskan harus diulang-ulang. Gitu. Ya. Nah ini memang makanya bersyukur banget kita bisa bersama-sama Bapak Ibu guru di sekolah yang jelas-jelas sekolah Islam yang belajar tentang Al-Quran, mempelajari tentang apa yang Allah mau. Ini penting sekali, penting sekali. Ya. Bahkan nantinya pada anak-anak yang ini kan amigdala ya, anak-anak yang memorinya sempat juga mungkin dia pernah dibully sebelumnya oleh angkatan sebelumnya kah atau orang dewasa sebelumnya ya, karena sudah mulai otaknya terisi ya tentang memaafkan atau ya tadi ya minta maaf dan sebagainya, dan pokoknya sudah mulailah nih isi otaknya nih akalnya dengan kebaikan-kebaikan, maka
pesan-pesan atau memori yang di amigdala ini ya bisa tidak diakses gitu karena sudah dimaafkan gitu kan. Tapi itu nggak mudah, terus terang nggak mudah, benar-benar nggak mudah. Kami saja untuk menterapi anak-anak yang korban bullying, aduh itu cukup panjang itu, cukup panjang. Minimal sekali 6 bulan, minimal sekali itu. Dengan berbagai macam teknik, ada cognitive behavior treatment, ada hipnoterapi lah, ya. Wah itu tuh, karena untuk membuka ikatan memori ini yang ada di amigdala itu sangat sulit, karena sangat terikat kuat. Kalau ibarat tali itu terikat kuat, makanya harus membukanya berbagai macam cara. Ya. Nah. Kemudian yang ingin saya sampaikan tadi ya, kalau kita isi otak ananda kita, diharapkan ini ibarat rem ya, ini rem. Jadi di memori-memori angry, fear, and sad di sini tidak lagi terakses dengan gampang, malah tersimpan rapi saja filenya. Bahkan mungkin karena sudah lama, jadi sudah ya tidak perlu diakses ulang lagi gitu. Tapi tadi ikatannya harus dilepasin dulu. Tidak bisa juga disimpan dalam kondisi ikatan yang terikat kuat tadi. Karena belum diterapi. Ini nyala nih, bisa bawah sadarnya. Dan amigdala ini kan bagian dari emosi. Ya. Sebetulnya Allah sudah berikan juga ya satu tadi yang saya bilang batang otak atau yang disebut ya otak reptil. Di mana batang otak ini Allah ciptakan untuk menjaga diri manusia dari bahaya. Makanya kalau kita kena bahaya, itu batang otak tegang, itu yang dilakukan fight or flight, serang atau lari. Termasuk nih kena bully kita. Batang otak itu biasanya serang atau lari. Maka ini perlu kita sampaikan pada anak-anak bahwa kalau kamu misalnya dibully dan kamu lari, itu bukan pengecut. Itu adalah ya untuk kita menyelamatkan diri karena itu kerja batang otak yang Allah sudah taruh di otak manusia dan fight or flight. Bahkan waktu kita serang juga untuk menyelamatkan diri kita itu juga tidak mengapa karena kita betul-betul diserang juga oleh para pelaku bullying dan membahayakan diri kita. Tapi ini harus hati-hati juga nih. Kadang si anak yang menyerang karena si korban ini menyerang, malah kena fitnah. Ini hati-hati sekali ya. Maka saya sarankan untuk sekolah-sekolah yang baik, CCTV itu pasang di mana-mana itu. Ya. Memang kecuali ya memang di dalam kamar mandi, padahal di kamar mandi itu juga yang paling sering terjadi itu. Ya, paling enggak pintu keluar kamar mandi itu pintu keluarnya ya ada CCTV jadi kelihatan kalau nanti ada apa-apa keluar masuknya jam berapa dan terjadi. CCTV ini sangat membantu kita untuk mendeteksi. Bahkan memang harus ada yang kontrol di layar CCTV di beberapa kamera itu untuk ngeliatin aja gitu. Ya. Karena kadang-kadang kita ya sering kena juga fitnah nih padahal dia korban karena secara otomatis batang otaknya menyerang gitu. Ya, fight or flight ini sering juga kita terlindungi dari serangan dari binatang buas misalnya. Ya diserang anjing kan, makanya kita hush, itu fight namanya. Atau kita lari aja kalau kita tahu anjingnya gitu. Ya, atau misalnya kita kena kekerasan yang di luar rumah misalnya begal dan sebagainya, maka kadang-kadang ya badan kita ini fight, kita serang. Ini memang otak reptil. Ya, contoh ular ya. Ular itu kan dia bukan marah itu kalau dia matok itu karena dia fight. Dan biasanya kalau sudah dekat antara korban dan si pelaku yang mau menangkap ular akan fight, maka dia akan dipatok, itu fight. Tapi kalau ular masih jauh dengan sumber bahaya, dia flight, dia lari. Ya. Saya juga sampaikan sama anak-anak saya, nak, kalau kamu dibully atau ada kekerasan dan kamu lari, itu bukan pengecut. Ya. Itu kamu betul-betul sedang ditolong oleh Allah. Lewat bantuan batang otak yang Allah ciptakan di otakmu, nak. Larilah, nak, larilah. Atau injak kakinya, larilah. Kita ajarin juga begitulah. Ya. Nah, tapi saya sampaikan pada anak-anak ya untuk segera cerita sama ibu atau kalau itu di sekolah ya segera temui guru yang kamu betul-betul kamu rasa memang ya
untuk bisa diajak cerita gitu. Sekarang kan alhamdulillah sekolah-sekolah ada guru ya BK-nya ya, dan di sini guru BK betul-betul berperan sangat bijaksana, harus sangat bijaksana. Memang nggak bisa satu, karena satu untuk menghadapin ratusan anak ya nggak mungkin. Ya, tim guru BK ini harus banyak, minimal 5 sebetulnya. Sebetulnya ya, kalau sekolahnya anak muridnya banyak. Ya, jadi Allah sudah kasih ini. Bu Aisyah, biasanya anak-anak yang pelaku bullying, kayaknya anak-anak yang wataknya ekstrovert ya. Biasanya, karena ini watak ini kan ada di sini nih, di otak. Mereka yang di bagian paretalis. Ya, dan watak ekstrovert apabila berkaitan dengan emosi, itu dia punya temperamen yang temperamen itu tadi ekspresif. Ya, makanya dia bisa membentak temannya, menghardik atau memukul. Ya, jadi watak ini mempengaruhi juga terhadap ya bagaimana dia memanage emosinya atau memanage temperamennya. Kalau anak introvert biasanya yang sering jadi korban bullying. Karena introvert, dia cenderung pendiam, pengamat gitu. Dan dia ya anak introvert ini memanage emosinya secara ya itu tadi supresif. Ya, menekan, nahan, nekan. Sedih, takut nggak bilang dan sebagainya. Ada lagi watak yang disebut ambivert. Nah, ambivert ini ya bisa dua nih. Ada yang anak-anak ambivert ini bisa jadi pelakunya atau bisa jadi korbannya atau bisa menjadi timnya itu gitu tuh ambivert. Ya, nih watak berkaitan sekali juga dengan emosi ya. Nah, ini. Jadi yang kalau kita lihat anak kita juga harus tahu nih watak anak kita apa, dan kira-kira kalau misalnya kita tidak menjadi orang tua yang bijak, apa dampaknya ya mulailah kita juga mengerti lah, belajarlah tentang watak. Nah, agar emosi mereka, temperamen mereka, kemudian juga ya masa remaja mereka di mana hormon sedang naiknya, maka kita temui juga apa bakat mereka untuk disalurkan. Karena sekolah-sekolah yang tidak memperhatikan bakat atau tidak memperhatikan ekskul, ya tidak memfasilitasi ekskul, itu mereka akan terpendam bakatnya, tidak ada penyalurannya. Ya, itu akhirnya emosi mereka ini sebagai ya pelaku bullying dan ada yang menjadi korban itu yang terjadi. Gitu. Makanya sebetulnya waktu sekolah secara daring ya Bu Umi, itu anak-anak introvert itu bahagia loh sebetulnya. Karena paling tidak berkurang itu bullying yang fisik. Walaupun tidak bisa aja kena cyberbullying, tapi yang fisik itu loh berkurang jadinya. Karena rata-rata yang kena korban bullying kan yang introvert. Di mana waktu pandemi kemudian sekolah daring mereka alhamdulillah jadi nggak kena. Ya. Mungkin kalau misalnya verbal bullying ya mereka tutup aja HP-nya, bisa aja kayak gitu kan. Nggak pakai dia nggak mau pakai HP. Misalnya gitu. Ya. Nah, Bu Aisyah bukannya anak-anak juga udah diisi ya ilmunya di otaknya tentang bagaimana dia menghindar. Iya, tetapi ya dari otak ke badan ini ada namanya sistem saraf. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Dia membawa pesan yang dari otak. Nah, kemana? Ke badan. Membentuk perangai, membantu action, membentuk perilaku. Ya, nah ilmu kan ada di sini, ya, ada di akal sini. Tetapi yang pertama kali memerintahkan sistem saraf ini batang otak. Fight or flight, ya, serang atau lari kan. Ya. Dan kemudian ada namanya otak emosi. Ya, marah, takut, sedih dan sebagainya. Ini otak emosi di sini. Ilmunya kan di sini kan, ilmunya di sini. Maka kadang-kadang anak-anak juga ya walaupun misalnya sudah dikasih tahu ya pokoknya kalau nanti ada yang bully kamu bilang sama bunda ya, itu kan ilmunya di sini. Ya. Tapi itu tadi kadang mereka ya batang otak ini kerja duluan. Sehingga ayah bunda yang anaknya jadi korban bully dan kemudian tidak bilang bapak ibu dan dia bertindak sendiri, serang atau lari, itu harus dimengerti. Kenapa? Karena batang otak ini ngasih perintah pertama dibanding si akal. Karena posisi akal itu ya
untuk memberikan perintah ke sistem saraf dia ketiga. Saya kalau anak-anak misalnya ada juga anak saya yang nomor 4 itu ya pernah kena bully, baik bully di sekolah maupun bully di rumah ya, karena dia anak saya yang keempat ini kan kakak-kakaknya laki semua ya. Nah, ini selain dia memang wataknya watak anak-anak damai ya, ada introvertnya, ada ambivertnya, damai dan apa ya, bahagia ya. Kasihan juga dia tuh. Nah, kemudian pada satu ketika ya dia lari misalnya dari bully temannya gitu. Saya tidak meremehkan dia gitu. Saya nggak boleh kita bilang, harusnya kamu lawan aja, nggak bisa gitu. Karena lari atau flight itu salah satu ya wujud dari menyelamatkan diri. Malah harus bilang, bagus nak, alhamdulillah kamu bisa lari. Iya Bu, aku lari aja Bu. Iya nak, iya nak. Ya. Jadi harus dikasih tahu itu. Kasih tahu. Karena bukan apa-apa, memang kita banyak ngasih tips di sini. Tapi kalau lagi tegang, siapa yang bisa ingat itu? Tips-tips yang dari orang tua kita, nggak bisa. Nah sekarang Mbak Isa kalau dia sedang ingat di amigdalanya, jadi ketakutan, ya akhirnya nggak mau ke sekolah dan apa ya kita harus ngerti juga. Maka kita bantu dia dengan tenangkan diri dulu, tenangkan diri. Makanya teknik-teknik untuk ya ananda kita mengelola emosinya tadi supaya amigdalanya tidak terakses, tenang nak, tenang, ya tarik nafas panjang, buang gitu. Ya. Rileks, katakan rileks nak, tenang. Jadi gitu. Bahkan sebetulnya orang tua yang harus tenang duluan. Karena kadang-kadang kita saking gemesnya sama anak-anak, ya, kepengen dia sekolah, tapi dia sudah cerita bahwa dia kena bully. Tapi ibunya masa gitu aja takut? Nah, karena ibunya kan wataknya mungkin beda sama anaknya. Anaknya introvert, bunda yang ekstrovert. Bunda emang nggak takut, anak takut. Apalagi di amigdalanya ini sudah ada memori-memori ketakutan, kecemasan. Ya, maka bikin dulu tenang ya, tenang nak. Tanya lagi, masih takut apa nak? Gitu. Takut apa ya nak? Bunda aku gini, dia cerita lagi kan. Ya. Misalnya gitu kan. Nah, ini yang kita harus dengerin dulu. Ya, dengarkan, kemudian ya tanyakan lagi, ya memangnya siapa nak, boleh tahu nggak ya nak? Tanya. Kalau dia bilang, jangan bunda, nanti aku tambah dimarahin. Nah, misalnya gitu kan, ya sudah, ya. Tapi kalau kamu udah berani bilang ya gitu tuh. Untuk ngobrol-ngobrol kayak gitu supaya anak bisa rileks. Sehingga nanti kita bisa nasihati, masuklah di akalnya dia nanti, sehingga nanti itu juga jadi pegangan untuk harus gimana si anak kalau nanti dia kena bullying kan. Ya. Kemudian kita setelah anak tenang, karena anak-anak kita ini kita harus ingatkan, nak, kenapa nak? Kamu ada rasa takut? Iya bunda, aku takut. Ayo ya baca istirja nak, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ayo nak, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya nak, ayo nak. Ya. Karena kalimat istirja ini ya memang Allah yang ajarkan. Apabila kita ya ada rasa takut, bahkan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan jiwa termasuk tadi emosi tadi ya, kita ketakutan, khawatir, sedih, ya cemas, ya lapar, bahkan kekurangan buah-buahan, kita disuruh bersabar. Bersabarnya dengan ya melafazkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Lafazkan itu nak, nanti Allah beri pertolongan. Karena kalimat ini akan jalan di badan kita dan akhirnya nanti ada hormon yang di dalam tubuh yang membuat kita berani ya atau membuat kita kembali semangat untuk bisa sekolah. Itu nanti muncul gitu. Selain istirja apa aja Bu Aisyah? Ya bisa kalimat-kalimat zikrullah lainnya, terutama istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bahkan ya sebelum anak yang lakukan, kita dulu yang lakukan. Nah kita kan juga takut anak kita dirundung ya, anak kita dibully, dan kita sedih, kita nggak tega, kesian. Nah, kita juga istirja, kita juga istighfar. Maka pesan ini jalan di badan ini dengan kecepatan yang luar biasa.
Dari mulut ke otak aja 240 km per jam, nanti otak kirimkan lagi pesan ke seluruh tubuh 320 km per jam. Nanti akan ada hormon-hormon yang keluar di dalam tubuh kita, terutama yang di otak kita lagi, ada namanya kelenjar pituitary, ini yang memberikan hormon rasa nyaman. Sehingga anak mulai nyaman lagi untuk mau ke sekolah. Ya. Walaupun kita tentunya sudah harus bicarakan sama pihak sekolah. Akhirnya ya kita bisa membuat anak ini nyaman kembali untuk mau ke sekolah. Selebihnya apa? Selebihnya tentu kita nggak bisa juga duduk di situ. Ya, mungkin 1 hari 2 hari masih bisa nongkrongin di sekolah, tapi kan anak SMP yang malu lah Bunda. Ya. Dan kita juga mungkin ada yang bekerja, ayah bundanya harus tetap bekerja. Maka ya setelah kita sudah ikhtiar, kemudian kita nasihati anak, ajarkan cara-cara, bahkan ajarkan role play ya, kalau perlu juga ajarkan role play agar menjadi satu ya action yang otomatis. Kalau kamu diginikan, kamu ya lawannya begini, itu juga latihan. Atau anak-anak yang diajarkan bela diri, tentu dia punya satu skill atau keterampilan bawah sadar ya, karena bela diri itu nanti bisa masuk ke bawah sadar. Kalau dia dibully, baik fisik ya, verbal dan sebagainya, ini badannya sudah merekam ya jurus-jurus untuk bela diri. Tapi kalau nggak dimasukkan bela diri, ajarkan role play untuk ya menolak, ajarkan role play untuk ya fight or flight-nya itu tadi bagaimana untuk lari kah atau melawan kah dan sebagainya. Oke? Nah, sudah kita ajarin, sudah kita bicara dengan pihak sekolah, meyakini diri sekolah juga menjamin untuk sekolah ini ya, sekolah yang betul-betul sekolah yang ramah dan bebas bullying karena tim guru-guru yang mengkontrol sekian orang di masa ya pembelajaran lagi ya belajar mengajar, sebelum belajar mengajar juga sudah ada guru, sesudah belajar mengajar pulang sekolah juga ada tim, kemudian kita yakin ada tempat di sekolah ini CCTV yang banyak, apalagi tempat-tempat rawan dan sebagainya. Sudah semuanya itu kita lakukan, mau nggak mau berikutnya kita tawakal pada Allah. Ya. Kita doa, ya Allah, ya lindungi anakku ya. Sebagaimana tadi kita doa bersama dipimpin oleh Pak Fatan, Ustadz Fatan, itu kita lakukan doa. Ya. Dan pada saat kita berdoa itu keluar doa kita itu. Ya. Lewat mana? Lewat tubuh manusia yang mana? Yang ini, badan bioplasmik. Saya sering sekali sosialisasi bahwa tubuh manusia bukan hanya yang seluler, tapi ada bioplasmik. Ada gelombang elektromagnetik yang keluar dari seluruh tubuh lewat pembuluh meridian. Pembuluh meridian ini ada di bawah kulit. Dia berputar dia, ya, bertawaf. Ya. Salah satu kenapa kita diminta oleh Allah setiap hari beribadah, khususnya wudhu dan sholat itu, agar putaran ini berputar dengan baik. Karena dia akan mengeluarkan sinyal. Ya. Dan pada saat kita lafazkan doa, ya Allah, saya mohon ya Allah lindungi anakku, Fulan bin Fulan, maka kalimat itu kan jalan lewat sistem saraf. Bukan hanya di badan kita dan akhirnya tubuh kita tenang karena kita berpasrahkan pada Allah setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar. Tapi pesan itu pun akan keluar lewat badan kita, yaitu lewat sinyal tadi. Makanya itulah doa nih. Keluar doa itu. Dan sinyal ini karena tadi kita sebut anak kita Fulan bin Fulan, dia menuju anak yang kita sebut tadi. Sehingga kalau kita lihat ilustrasi secara gelombang ya seperti ini. Kita diminta perkuat doa dan niat baik serta jaga prasangka juga. Jangan juga terlalu berprasangka. Aduh, nanti di sekolah anakku dibully. Nanti ini. Itu hati-hati, prasangka itu bisa narik ya. Gelombang elektromagnetik manusia ini membroadcast doa, niat dan prasangka. Maka mending kita doakan. Bahkan Rasulullah mengatakan doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi. Kita juga ajarkan sama anak-anak, ya doa nak. Setiap berangkat sekolah doa, jadi Allah jauhkan dari orang-orang yang mau membuli doa ya nak. Karena itu senjata kita nak. Dan kalau kita sedikit-sedikit berdoa, berarti agama kita tegak, tiang agamanya tegak nak. Dan rupanya kalau kita berdoa, ada cahaya ini bisa sampai langit dan seluruh bumi. Maka afdol nanti insya Allah doa kita ini.
Apalagi doa ibu terhadap anak, doa ayah terhadap anak, Allahu Akbar. Ya. Dan kemudian manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Hati-hati juga. Kalau kita ketakutan anak dibully, maka hati-hati, itu akan terjadi loh. Ya, ini sampaikan juga pada anak. Ya, makanya kalau ada takut segera istighfar, nak, ta'awuz, nak, ya, khawatir, ya, istirja lagi, nak, takut, khawatir, istirja lagi, nak, kan gitu. Kita juga sama. Dan hati-hati juga orang-orang yang suka membuli itu, pelaku bullyingnya, baik fisik maupun verbal dan lain-lainnya, dia nanti dalam waktu ya cepat atau lambat dia pun kena nanti. Ya. Karena hukum ini sudah ada ini. Di dalam Al-Quran itu ada di surat Az-Zariyat ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbis sama'i wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di benak, di mulut, ya, diucapkan di tulisan, ya, termasuk tadi cyberbullying tuh orang-orang yang menghina, maka nanti ketarik tuh, ya. Dan juga apa yang diucapkan dalam tindakan itu. Ya. Jadi sekali lagi ini juga kita akan juga ajarkan anak-anak, sampaikan pada anak-anak bahwa nak, ya, memang bukan hanya kita diamkan kasus ini, kamu perlu cerita sama bunda, sama ayah atau sama bapak ibu guru, ya, selebihnya ya kita bertawakal pada Allah. Memang kita tidak bisa barangkali membuktikan atau tidak bisa ya menghukumnya orang itu, teman itu, maka nanti ya hukum alam semesta ini atas kehendak Allah, ya maka itu akan terjadi jadi pada mereka. Ya. Jadi inilah kurang lebih yang bisa saya sampaikan dulu ya Bu Umi. Mudah-mudahan kita bisa perdalam dengan